Mau minta naik gaji, kondisi lagi pandemi seperti ini. Nggak dipecat aja udah bagus. Mau mulai bisnis sendiri tapi nggak cukup modalnya. Mau kerjasama, joint venture dengan teman, takut ditipu, takut duitnya dibawa lari. Mau bisnis konvensional, takut lakunya juga musiman, nggak selamanya. Memulai sesuatu itu memang menakutkan. Karena ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Wajar aja kalau kita merasa takut, ya. Nah, dulu ketika saya memutuskan untuk terjun ke bisnis internet, saya juga mengalami ketakutan yang sama seperti yang Anda alami sekarang. Takut gagal, takut nggak bisa jualan, takut nanti kalau udah masuk bisnis terus nggak laku bagaimana, nggak ada yang jadi partner bisnis bagaimana, nggak ada yang mau beli apa yang kita jual bagaimana. Terus takut nanti nggak bisa jalanin bisnis ini, saking apa, saking gapteknya. Takut nanti kalau modalnya besar gimana ya, nggak sesuai dengan kemampuan saya dan sebagainya. Banyak banget ketakutan yang saya alami pada saat saya mau terjun ke bisnis internet. Nah, sampai akhirnya ada satu kondisi di mana saya mau nggak mau harus memulai bisnis internet. Karena internet waktu itu satu-satunya cara untuk saya bisa make money dalam tempo yang singkat, dalam waktu yang lebih cepat daripada saya kerja lagi, daripada saya memulai bisnis sendiri dan sebagainya. Nah, jadi setelah terjun ke internet, apakah ketakutan saya berubah? Apakah masih ada rasa takut? Masih. Karena apa? Karena saya takut pada saat menjalankan bisnis ini nanti kalau dijauhi sama teman-teman gimana ya? Dikirain nanti jualan terus. Udah gitu takut nanti belajar internet di antara semua yang ikut bisnis ini, nanti saya yang paling lambat belajarnya. Karena memang saya tergolong nggak cepat ya, kalau belajar tuh mesti ulang-ulang baru paham. Terus saya juga takut nanti kalau dapat duitnya lama gimana, balik modalnya kapan ini, ROI-nya kalau lama bagaimana, dan sebagainya. Itu juga masih ada ketakutan pada saat saya memutuskan untuk ambil bisnis internet. Nah, artinya ketakutan yang Anda alami itu wajar. Saya juga dulu mengalaminya persis seperti yang Anda alami. Namun saya nggak ingin berlama-lama hidup dalam ketakutan saya. Yang sebenarnya ketakutan ini tidak membawa saya kemana-mana. Karena ternyata ketakutan itu sebenarnya hanya membuang-buang waktu kita saja. Nah, sekarang saya akan ajukan satu pertanyaan khusus kepada Anda yang nonton video ini ya. Anda bisa jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya Anda disuruh memilih, apakah Anda terus-menerus merasa takut ambil satu decision, takut memulai satu bisnis, dengan alasan apapun ya, sehingga dari waktu ke waktu itu hasil yang Anda dapat selalu sama dengan kondisi yang Anda alami sekarang. Atau pilihan keduanya adalah Anda mulai terjun ke bisnis dengan resiko 50% sukses dan resiko gagalnya 50% juga. Nah, Anda boleh tuliskan di sini atau Anda jawab dalam hati juga boleh ya, mana yang Anda pilih. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis. Oke, siap ya? Nah, 5 step ini saya akan sharingkan kepada Anda. Yang pertama adalah ingat selalu goal Anda. Setiap orang pasti punya yang namanya tujuan hidup, betul ya? Dan nggak beda juga dengan Anda. Anda juga pasti pengen banget tercapai apapun yang menjadi goal Anda. Apakah Anda pengen banget punya rumah, misalnya kondisi Anda sekarang lagi kontrak, lagi ikut mertua, Anda pengen punya rumah sendiri, atau goal Anda adalah pengen dapetin uang misalnya. Atau goal Anda adalah pengen nggak mau selamanya kerja terus, mau dapetin passive income, aset yang bekerja untuk Anda. Atau Anda pengen traveling keliling dunia, atau Anda pengen membuat atau memberikan dampak yang besar kepada lebih banyak orang. Nah, apapun goal Anda, itu membuat hidup Anda itu jauh lebih bermakna daripada orang hidup mengalir, nggak punya goal, nggak punya tujuan. Nah, itu beda ya. Nah, jadi yang pertama adalah selalu ingat goal Anda. Ya, selalu ingat goal Anda. Makanya kenapa orang banyak takut-takut karena goalnya nggak ada, atau goalnya nggak jelas, atau goalnya nggak menantang, atau goalnya nggak besar.
Makanya kalau goalnya besar, masalah jadi kecil. Tapi kalau goalnya kecil, goalnya nggak kelihatan, apalagi goalnya nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau dapat apa, nggak tahu mau tujuan hidupnya apa, ya hidup penuh dengan ketakutan. Ya, jadi yang pertama adalah cara mengatasi ketakutan. Ingat selalu goal Anda, tujuan Anda apa. Kemudian yang kedua, setelah Anda tahu goal Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Kira-kira dengan kendaraan yang sekarang, misalnya Anda sedang sebagai karyawan, dengan pekerjaan Anda sebagai sekarang ya sebagai karyawan, bisa nggak mewujudkan impian Anda? Kalau misalnya bisa, berapa lama impian Anda bisa terwujud dengan kondisi pekerjaan Anda saat ini? Nah, kalau misalnya Anda sebagai pebisnis atau profesional, bisa nggak dari apa yang Anda dapatkan ini bisa mewujudkan apapun yang menjadi impian Anda? Kalau bisa, berapa lama? Ya, nah Anda harus bisa menjawab itu. Kalau kita sendiri nggak tahu, wah kapan aja dah tercapainya, nggak urgent. Nah itu artinya Anda nggak bisa mengisi waktu Anda dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena Anda mengalir ikut waktu aja, ya. Nah jadi setelah Anda tahu goalnya mau kemana, mau dapat apa, kemudian Anda mulai cari-cari nih, kalau misalnya kendaraan bisnis atau income yang Anda dapat saat ini tidak memungkinkan Anda untuk mencapai goal Anda, atau kalaupun tercapai lama gitu, masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, Anda harus jeli dari sekarang cari peluang. Anda harus jeli dari sekarang cari peluang. Nah, lewat mana? Banyak banget fasilitasnya sekarang. Anda bisa nonton juga gratis ya, mulai dari webinar. Banyak banget webinar. Anda search di sosial media. Banyak sekali webinar mengenai bisnis-bisnis internet, bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Banyak banget. Nah, Anda harus jeli. Pilih yang pasti bisa membawa Anda mewujudkan impian Anda. Jangan sembarangan. Ya, pilih, jeli. Kemudian Anda bisa ikut yang namanya training, ada workshop, ada seminar, ada IG live, mungkin ada Facebook live seperti ini. Anda akan mendapatkan sesuatu info yang bermanfaat gitu. Ikutin, ya harus jeli lihat peluang. Nah, itu step yang kedua. Setelah Anda tahu nih, oh udah nonton ini, udah lihat sini, udah ikut training ini, udah ikut workshop ini. Nah, Anda jadi dapat gambaran nih. Kira-kira dari semua yang Anda ikutin ini, yang mana yang paling cocok buat Anda? Cocok dalam segi apa? Dari segi modal, dari segi cara kerjanya, dari segi sesuai nggak dengan passion atau tujuan, bisa mewujudkan tujuan Anda nggak? Nah, kalau Anda sudah tahu nih, udah ada pilihan, oh kira-kira dari semuanya yang cocok ini nih. Nah, step ketiga adalah action. Jangan lama-lama. Ketika Anda sudah ikut banyak banget webinar, sudah mulai pilih. Karena Anda berpacu dengan waktu. Anda harus putuskan, Anda harus berani untuk mengambil keputusan. Jangan takut lagi. Karena apa? Anda sudah separuh langkah. Setelah Anda ketemu idenya, setelah Anda ketemu apa yang Anda cari, satu langkah lagi adalah Anda action. Anda harus berani untuk melakukan action. Karena ini adalah hidup Anda. Ya, Anda harus ingat kata-kata yang diucapkan oleh ada pepatah ini ya, 1000 mil, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Ya, jadi seberapa jauhnya pun perjalanan itu, kalau Anda mulai dengan langkah pertama, Anda akan nyampe. Tapi kalau langkah pertama aja Anda nggak berani ambil, nggak bakal nyampe. Ya, itu. Jadi yang ketiga adalah action. Ketika Anda sudah memutuskan segalanya, ini yang paling cocok, action. Gabung, join, ambil. Ya, ini. Kemudian step keempat, untuk mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis ya. Setelah Anda ambil, tanggung jawab Anda adalah menyelesaikan apa yang Anda ambil. Fokus dan konsisten. Jangan melihat rumput lain kok lebih hijau ya. Baru ambil bisnis ini, lihat lagi, oh ini kayaknya lebih enak nih. Ini modalnya lebih murah nih. Ini jual barangnya lebih enak nih dan sebagainya. Fokus apa yang sudah menjadi komitmen awal Anda untuk melakukan bisnis ini, lakukan. Fokus dan konsisten. Ya. Karena tidak ada yang namanya hasil instan. Tidak ada yang namanya hasil instan. Yang namanya bisnis itu perlu jam terbang. Ya, orang apalagi di sosial media nggak saling percaya. Kayak seperti Anda dengan saya, mungkin Anda yang baru pertama kali nonton saya, nggak langsung percaya sama saya. Siapa sih ini? Ya.
Nah, sama semua orang berlaku seperti itu. Karena itu butuh yang namanya jam terbang untuk membangun trust dulu. Orang berani keluar uang, ya, itu karena dia sudah kenal, suka, percaya, respect, baru dia akhirnya keluar duit. Kalau kenal aja nggak suka lagi, nggak percaya lagi, ya boro-boro keluar duit, ya itu. Jadi butuh jam terbang bisnis itu. Dan Anda harus ingat nih satu prinsip ini dalam dunia bisnis. Bisnis apapun, kesuksesan tergantung 100% pada Anda. Pada diri kita masing-masing. Bukan pada mentor, bukan pada komunitas, bukan pada produk, bukan pada perusahaan, bukan pada sistem, tapi kepada diri kita sendiri. Sebagus apapun sistem, sebagus apapun produk, sebagus apapun perusahaan, kalau kita sendiri nggak melakukan bisnis ini, kita melakukannya, ya kalau lagi moodnya bagus, oke. Kalau lagi moodnya jelek, nanti dulu. Mana ada hasil kalau begitu? Ya, jadi fokus dan konsisten itu adalah step keempat. Sekarang step terakhir, step yang kelima, supaya Anda mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis adalah belajar dari mentor yang merupakan praktisi. Tidak semua mentor merupakan praktisi. Tidak semua mentor itu merupakan ahli atau expert. Dan tidak semua mentor cocok buat Anda. Jadi Anda harus pilih juga mentor yang kira-kira, oh kalau diajak ngomong enak, terus edukasinya juga enak. Nah, Anda pilih mentor yang cocok untuk Anda. Karena apa? Mentor yang bagus itu akan membimbing Anda sampai Anda bisa mewujudkan apa yang menjadi impian Anda. Ya, itu. Nah, sekarang Anda udah tahu nih, ada 5 step ya Anda bisa mengalami satu perubahan, satu transformasi yang Anda inginkan kalau Anda melakukan step by step dari kelima langkah yang saya berikan ini. Karena apa? Karena Anda berarti sudah mengatasi ketakutan Anda untuk memulai bisnis Anda, ya. Nah, sekarang jika Anda ingin tahu nih, bisnis apa sih yang sedang saya kerjakan? Bersama komunitas, Anda bisa nonton ada webinar gratisnya ya Sabtu ini. Nah, di webinar ini saya akan sharingkan apa yang saya lakukan sehingga hidup saya berubah dari karyawan gaptek menjadi karyawan milioner. Nah, Anda akan tahu benang merahnya, Anda akan tahu rahasianya di dalam webinar ini. Cara nonton webinarnya gimana? Nah, caranya mudah, ada 2 step aja ya, 2 step aja Anda ikutin. Yang pertama adalah follow YouTube channel saya. Ya, di YouTube channel saya itu banyak video-video lainnya. Jadi Anda ibaratnya follow sekali atau subscribe sekali, Anda bisa dapatkan banyak sekali benefit terkait dengan bisnis internet, memulai bisnis, sosial media. Anda banyak dapetin tips di sana. Karena itu kenapa saya arahkan Anda ke YouTube channel ya, supaya benefit Anda nggak putus di video ini. Nyambung lagi, bisa ambil dari benefit yang saya berikan di video di YouTube saya. Itu ada 600 video lebih ya. Di situ Anda bisa subscribe YouTube channel saya di Christine Emalia. Oke, itu satu step pertama ya untuk nonton webinarnya. Step yang kedua adalah komen. Anda komen di sini ya, di kolom komentar sini, webinar boost. Boostnya tulisannya BOOST, webinar boost. Ya, setelah Anda lakukan dua proses ini, yang pertama adalah subscribe YouTube channel saya di Christine Emalia, dan yang kedua adalah Anda komen, ya, Anda komen di bawah sini mau webinar boost, maka saya akan berikan link akses webinarnya supaya hari Sabtu Anda bisa dapat pencerahan, Anda bisa dapat sesuatu yang bermanfaat lagi untuk masa depan Anda. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.